saya Atin Miftah dari kelas TI 4 2212. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian yang pertama, yaitu tentang uji one way ANOVA. Yuk simak pembahasannya. Langkah pertama untuk penyelesaian one way ANOVA adalah menentukan H0 atau hipotesis nolnya. H0 itu selalu sama dengan, berdasarkan studi kasus, H0-nya adalah tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Langkah kedua yaitu menentukan H1. H1 merupakan kebalikan H0 dan menyesuaikan dari permintaan studi kasus. Jadi, H1 di sini adalah ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Langkah ketiga yaitu statistik uji F. Pada bagian ini kita mencari total data dan rataan di tiap kolomnya. Setelah itu kita mencari total seluruh data serta rataan seluruh data. Kemudian kita cari besarnya N kecil. N kecil di sini diperoleh 5 untuk tiap kolomnya. Dan N besar atau total data diperoleh dari 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Untuk K kecil merupakan jumlah kolomnya, yaitu ada 3. Setelah diperoleh total dan rataan tadi, kita bisa mencari besarnya SST, SSK, dan SSE. SST merupakan jumlah dari seluruh data yang dikuadratkan. Lalu, kita kurangi dengan total seluruh data yang dikuadratkan kemudian dibagi banyaknya data. Sehingga diperoleh besarnya SST 1925,56. Untuk SSK merupakan total tiap kolom dikuadratkan, lalu dibagi N kecil, lalu dikurangin total dikuadratkan per N besar, sehingga diperoleh besarnya SSK yaitu 418,14. Untuk SSE sendiri merupakan selisih antara besarnya SST dan SSK, sehingga diperoleh SSE sebesar 1507,42. Setelah diperoleh besarnya SST, SSK, dan SSE, kita dapat mencari besarnya F hitung. F hitung diperoleh dari rumus MSK per MSE. Untuk memperoleh hasil MSK, dapat menggunakan rumus SSK per K-1, sehingga diperoleh hasil 209,07. Sedangkan MSE dapat diperoleh dengan SSE per K dalam kurung N kurang 1, sehingga diperoleh hasil 125,62. Nah, untuk F hitung berarti 209,07 dibagi 125,62, sehingga diperoleh hasil sebesar 1,664. Langkah keempat yaitu menentukan daerah kritis. Pada taraf nyata alfa 0,05 dari tabel distribusi F dengan V1 sebesar 2 dan V2 sebesar 12 dapat diperoleh sebesar 3,89. Nah, untuk langkah kelima yaitu kriteria uji, tolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, dan terima H0 jika sebaliknya. Untuk langkah ke-6 yaitu keputusan. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 1,66 kurang dari 3,89, maka terima H0. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan.